Baik, rekan-rekan semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai persiapan kita dan ini edisi yang khusus gitu ya, karena kan minggu pertama Januari itu kita perayaan Natal, jadi kita hanya persiapan untuk minggu kedua saja ya. Sebelum kita mulai persiapan kita, mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan malam hari ini kami boleh kembali hadir ya Tuhan untuk mempersiapkan diri kami mengajar anak-anak-Mu di minggu kedua bulan Januari yang akan datang. Berkati jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahan minggu kedua untuk bulan Januari 2025 itu temanya adalah aku taat karena percaya. Bacaannya diambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11 gitu ya, bacaan yang mungkin buat kita nggak asing gitu ya. Temanya aku taat karena percaya, bacaannya dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11 ya. Nah, Bapak Ibu, untuk bacaan Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 saya butuh dua orang yang membantu, dua orang sukarelawan atau sukarelawati yang bisa membantu membacakan ya. Orang pertama ayat 1 sampai dengan 6, orang kedua ayat 7 sampai 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai 6 ada yang bisa bantu bacakan? Ya, selamat malam Bu Else. Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 6 ada yang bisa bantu untuk membacakannya? Siap, makasih Kak Romai. Ayat 7 sampai 11, ada yang bisa bantu baca? Ayat 7 sampai 11. Siapa kira-kira? Oke, Rahayu. Makasih. Baik, silakan Kak Romai, ayat 6 sampai ayat 1 sampai 6. Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau dari aku, Ibu? Saatku belum tiba." Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 10. Iya, silakan Bu Rahayu. Terus, ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu, kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka membawanya. Pemimpin pesta itu pun mencicipi air yang telah menjadi anggur itu. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Setelah itu ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sampai 12 ya, Pak? Sampai 11, Bu. Oh, oke. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Rahayu dan juga rekan-rekan. Baik, kalau dan juga Kak Romai sorry tadi. Baik, kalau kita lihat di sini rekan-rekan, ini adalah sebuah hal yang tidak asing ya. Kita sangat familiar dengan bacaan ini, di mana kalau kita lihat ini peristiwa yang terjadi setelah Yusuf dan Maria bersama dengan Yesus yang sudah lahir pada saat itu kembali dari Mesir. Loh, kok dari Mesir, Pak? Nah, Bapak Ibu harus baca. Kalau nggak tahu kenapa dari Mesir, berarti harus baca Injil Lukas dengan lebih apa ya, lebih
lebih dalam, pokoknya semua Injil lah dibaca lebih dalam terkait dengan kelahiran Yesus. Karena ada satu masa di mana itu drama sekolah minggu salah sebenarnya ya. Di mana kalau kita ingat drama sekolah minggu itu kan selalu ketika Yesus lahir, gembala-gembala datang. Datanglah orang Majus. Itu sebenarnya keliru, Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena kalau kita baca catatan sejarah di dalam Alkitab, ya, yang hadir ketika Yesus lahir itu betul para gembala. Itu orang Majus. Orang Majus mengunjungi Yesus ketika dia sudah pulang ke rumahnya. Ketika mereka sedang singgah di Bethlehem untuk bersensus penduduk itu, ya, melaksanakan. Karena kan setelah Yesus lahir di kandang, ketemu dengan para gembala, ini saya jelasin sedikit ya kenapa saya selalu mengkritik drama yang menggabungkan orang Majus dan juga gembala. Dan ya saya juga salah satu pelakunya karena saya waktu itu masih bodoh ya, masih anak-anak. Nah, karena Bapak Ibu kalau kita membaca dengan jelas, tegas, dan juga clear, yang datang ke kandang itu hanya gembala-gembala. Setelah dari kandang, maka orang Majus itu jauh setelahnya ketika Yesus sudah tidak lagi di kandang itu, sudah keluar dari kandang itu, mereka melanjutkan perjalanan sampai di Bethlehem yang menjadi tempat asal-usul dari Yusuf dan Maria ini ya. KTP mereka KTP Bethlehem gitu ya. Sampai di rumah mereka. Sampai di tempat tinggal mereka yang seharusnya, ke rumah keluarga umumnya. Nah, orang Majus itu datang ketika mereka sudah di situ. Jadi dua peristiwa yang berbeda. Makanya Bapak Ibu, gereja sudah menyadari hari ini, khususnya GKI, kita merayakannya selalu ditekankan supaya kalau bisa di drama Natal tidak ada orang Majus. Karena apa? Itu secara catatan sejarah keliru. Orang Majus datang di dalam sebuah perayaan yang disebut sebagai Epifania, Minggu Epifania atau perayaan Epifani. Disitulah orang Majus baru datang, jauh setelah Yesus lahir. Udah ada jeda beberapa hari, baru orang Majus itu datang ke rumahnya, membawa emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka tidak bertiga. Jumlah 3 itu dikatakan hanya dari persembahannya. Apakah jumlahnya lebih dari 3? Jawabannya bisa saja lebih. Nah, kenapa Yesus bisa ke Mesir? Kembali lagi ke pertanyaan yang awal. Karena urusan orang Majus. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab Injil Lukas, waktu itu bahkan jadi bahan persiapan kita, Bapak Ibu Saudari. Saya lupa bahan persiapan atau bahan PRT gitu. Pokoknya saya pernah mengkhotbahkan bagian ini. Herodes yang menjadi raja pada saat itu merasa tertipu. Merasa tertipu dengan para Majus yang ketemu dia. Ya, karena Majus itu kan datang mereka itu dari daerah Persia, utusan kerajaan Persia, ahli-ahli agama non-Yahudi. Mereka terkenal sebagai penganut agama Zoroastrianisme, makanya selalu mengandalkan tata surya, bintang dan segala macam. Mereka kulonuwun gitu ya, permisi kepada Raja Herodes yang ini, karena kami mau menengok kelahiran seorang raja. Nah, ketika mereka pulang dan tidak membawa kabar, maka mereka pulang lewat jalan lain, tidak kembali ke Herodes, maka Herodes merasa tertipu. Akhirnya apa? Herodes memerintahkan pembunuhan anak-anak di Bethlehem usia 2 tahun ke bawah. Pada saat itu, ketika di dalam mimpi Maria dan Yusuf lebih tepatnya mendapatkan penglihatan, mereka pergi ke Mesir. Karena apa? Tuhan menyuruh mereka pergi dari Bethlehem dan terjadilah pembunuhan itu. Makanya Yesus berada di Mesir. Setelah cukup aman kondisi, mereka pulang dari Mesir ya. Pulang dari Mesir dan tidak menuju ke Bethlehem. Menujunya kemana? Menuju ke Galilea. Menuju ke Nazaret. Ke arah Galilea, tepatnya di kota Nazaret. Makanya Yesus itu dikenal sebagai orang Nazaret. Padahal ia lahir di Bethlehem. Nah, di dalam bagian ini ketika dia sudah berada di kota Nazaret dan dia dalam masa pendewasaan, pembesaran di kota Nazaret, ada suatu momen di mana mereka harus mendatangi sebuah pesta di Kana, masih di daerah Galilea. Ya ibarat kata kayak Cicurug ke Cibadak lah ya, nggak terlalu jauh-jauh banget, masih satu region, Kabupaten Sukabumi. Nah, di hari ketiga pesta biasanya ada jamuan. Loh, emang pestanya orang Yahudi berapa lama, Pak? Wah, panjang sangat panjang. 7 hari 7 malam, Bapak Ibu. Jadi
Kalau orang Yahudi pesta pernikahan itu nggak cuma 1 hari. Kita nggak datang hari ini masih bisa datang besok. Nggak bisa datang besok masih datang lusa, terus saja. Gitu ya. Bahkan kalau kita mau datang lagi nggak masalah datang lagi gitu ya. Datang lagi pun tidak apa-apa. Karena 7 hari 7 malam, kurang lebih beberapa hari. Dan yang paling sentral itu adalah anggur. Karena apa? Anggur itu adalah simbol penghormatan sekaligus lambang kehormatan dan minuman yang menggambarkan sukacita dalam kehidupan masyarakat Israel. Nah, kemudian dalam tradisi gereja, anggur ini nanti diadopsi. Ya, makanya kenapa kita perjamuan roti dan anggur. Itu menunjukkan asal identitas kita sebagai seorang Kristen. Ya, bahwa kita adalah sebuah agama, sebuah sistem kepercayaan yang berkembang dari daerah Israel, di mana anggur dan roti itu adalah makanan yang terhormat. Makanan yang terhormat, dan rotinya memang bukan roti tawar, roti tidak beragi, Bapak Ibu. Bukan juga roti yang dikeringkan itu, bukan. Tapi ada, saya pernah makan 1 kali di kampus. Otentik itu, roti yang tidak beragi yang dipakai oleh perjamuan pada umumnya. Gitu ya, perjamuan baik perjamuan keagamaan maupun perjamuan di dalam pesta-pesta itu. Nah, anggur itu menjadi minuman yang terhormat, minuman raja. Masyarakat kalau sudah pesta, maka keluar minumannya adalah minuman anggur, di mana biasanya anggur yang dibuat ini adalah hasil fermentasi, ya, hasil fermentasi yang dibuat sendiri oleh tuan rumah. Nah, terjadilah masalah di sini. Apa masalahnya? Anggurnya kurang, karena melalui proses fermentasi, Bapak Ibu. Jadi zaman dulu belum ada kayak sekarang toko yang jualan khusus minuman seperti itu gitu ya. Zaman dulu memang kalau mau minum anggur ya harus bikin sendiri, harus handcraft, harus berusaha sendiri gitu ya, dan ada inspekturnya ya. Ada apa namanya? Ada IO-nya istilahnya ya. Si pemimpin pesta. Nanti dia yang bertanggung jawab atas kualitas anggurnya ya. Dia yang ngecek, dia yang tahu. Ya, ibarat kata di kebaktian, PIC kebaktian lah ini. Nah, anggurnya habis, jadi apa? Karena pada saat itu Maria datang bersama dengan Yesus, Maria yang sudah tahu bahwa Yesus ini bukan orang biasa. Dia ngomong, dia meminta tolong kepada Yesus. Makanya, tapi Yesus di situ mengatakan dengan tegas, mau apakah engkau dari aku, Ibu, saatku belum tiba. Menunjukkan bahwa Yesus itu di dalam kerendahan hatinya mengatakan, ya saya tahu, kamu tahu tentang saya, bahwa saya ini bukan biasa-biasa. Saya ini adalah utusan Allah, tapi waktuku belum tiba. Kenapa saatnya belum tiba? Karena Yesus itu, kalau kita ingat Bapak Ibu, memulai karya pelayanannya setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes. Setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes, maka Yesus diuji selama 40 hari 40 malam, berpuasa dan segala macamnya. Ya. Setelah berpuasa selesai, maka di situ ada momen di mana Yesus bertemu dengan si jahat. Ya, di mana ya udah kalau kamu lapar, kalau kamu adalah Tuhan, ubah batu-batu itu jadi roti. Dites secara ini, dan 3 pengetesan, dan setelah dinyatakan oke, itu tidak bermasalah, maka Yesus kembali untuk memulai pelayanannya. Dan di dalam bagian ini Yesus yang belum sampai pada tahap itu mengatakan dengan humble, dengan kerendahan hati, mengatakannya apa? Saatku belum tiba. Saya belum nyampe ke bagian itu. Oke, fine, Ibu Maria, saya tahu kamu sudah mendapatkan latar belakang saya, CV saya. Tetapi untuk melakukan itu waktunya belum. Sabar dulu, napa? Saya tuh belum lewati proses pendewasaan. Makanya kan Yesus bertanya, ketika Yesus melakukan hal ini, ada sebuah catatan yang mengatakan bahwa ini adalah mujizat yang pertama. Karena dilakukan pada masa ia masih muda. Namun karena ia bukan sekedar mengasihi, tapi juga dia menyadari bahwa pada saat ini posisinya walaupun dia adalah Tuhan, tapi perannya saat ini adalah menjadi anak. Ya. Perannya saat ini adalah menjadi anak, oleh karena itu dia melakukan, ya sudahlah saya lakukan. Makanya Maria mengatakan, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu dipenuh dengan air. Disitulah Tuhan melakukan pekerjaannya. Dan kalau kita bicara tempayannya berapa liter air,
Ya kurang lebih itu sekitar 8 liter ya. Kapasitas maksimalnya 8 bukan 8 liter. Sekitar 17 sampai dengan 30. Ya, kalau butuh penggambaran yang lebih tepat, Bapak Ibu bisa ke depan pastori, di situ ada tempayan. Nah, kurang lebih gedenya segitu. Kapasitasnya ya kalau nggak salah saya pernah ngukur kapasitas tempayan punya saya itu tempayan turunan sih dari leluhur-leluhur gitu ya. Itu bisa sampai 20 bahkan 30 liter. Segitu kapasitasnya. Dikalikan 6 berarti sekitar 180 dikalikan 6 berarti kalau 20 liter satu itu berarti 120 liter anggur. Ya. Nah, di situ Tuhan Yesus melakukan karya mujizatnya. Walaupun perlu kerja keras karena harus nimba air dan segala rupanya, tetapi apa? Tuhan melakukan karyanya. Mengubah air di dalam tempayan tadi menjadi anggur. Bahkan bukan anggur yang kualitasnya kaleng-kaleng. Karena apa? IO-nya atau WO-nya mengatakan ini anggur yang kualitas luar biasa. PIC-nya tuh ngomong, ini anggur kualitas luar biasa. Biasanya orang tuh nguarin anggur yang yang bagus-bagus dulu. Hari-hari pertama tuh anggur yang bagus. Nah, mulai kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, itu mulai yang kualitasnya jelek-jelek, yang biasa-biasa ya, samalah kayak kehidupan manusia. Gas, di awal ngegas penuh gitu ya, lama-lama makin kesini gasnya habis. Ya. Tetapi apa? Di sini adalah dikatakan, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Sebuah kenyataan bahwa ketika Tuhan melakukan mujizatnya, maka apa yang ia lakukan tidak pernah selesai dan selalu baik, selalu bagus, selalu baru setiap hari. Nah, apa yang mau kita ajarkan dari bagian ini kepada anak-anak? Kita mau mengajarkan di tahun yang baru ini rekan-rekan bahwa anak-anak itu harus yakin. Kita bisa melihat secara jelas bahwa mujizat yang terjadi tidak hanya kerja Yesus dan juga Maria, tapi juga semua yang berperan di situ, yaitu para pelayannya. Ketika Yesus juga memberontak terhadap Maria, ya bahaya, nggak akan terjadi. Tapi dan juga yang paling penting apa? Pelayan-pelayan itu, kalau mereka tidak melakukan apa yang dikatakan Yesus, ya nggak terjadi juga. Nah, kita mau mengajarkan anak-anak apa? Kita mau mengajar anak-anak bahwa mujizat Tuhan itu selalu ada. Tetapi mujizat Tuhan itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa peran kita. Makanya temanya adalah aku taat karena percaya. Kita yakin dan percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir bekerja bersama dengan kita. Oleh karena itu, supaya kita tetap taat dan percaya, tetap yakin akan mujizatnya yang membaharui kita, kita pun harus menaatinya. Karena tidak mungkin mujizat dalam kehidupan terjadi tanpa peran kita juga untuk menyadari karya Tuhan. Mujizat terjadi ketika iman kita kepada Allah sejalan dengan ketaatan kita kepadanya. Kalau kita beriman kepada Allah, kita siap untuk taat. Kalau kita siap untuk taat, maka kita siap merespon firman Tuhan. Disitulah Tuhan bekerja dan bisa kita rasakan pekerjaan Tuhan yang nyata itu. Tanpa respon dari kita, tidak mungkin pekerjaan Allah nampak nyata dalam keseharian. Maka dari itu rekan-rekan ayat hafalannya diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 3. Nanti tolong disesuaikan dengan TB2, yaitu sebab mengasihi Allah berarti taat kepada perintah-perintahnya. Ini Yohanesnya bukan Injil ya, ini Yohanes yang surat. Makanya depannya 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Bukan Yohanes 5 ayat 3, tapi 1 Yohanes 5 ayat 3. Itu menjadi ayat hafalan kita untuk semua kelas. Ada pertanyaan rekan-rekan terkait bahan dan juga ayat hafalan? Lebih tepatnya ini 1 Yohanes 5 ayat 3a. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa ya ini bahkan parafrase sih sebenarnya ya, 1 Yohanes 5 ayat 3 ya.
Saya bacain aja 1 Yohanes 5 ayat 3 yang sebenarnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Titik. Jadi bagian itu yang jadi ayat hafalan kita. 1 Yohanes 5 ayat 3. Ada pertanyaan rekan-rekan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk kepada bagian aktivitas. Lagu-lagu dulu. Cuman satu yang disaranin, saya nggak ngerti nih, mungkin karena kehabisan lagu di awal tahun begitu ya. TAAT, taat, jadilah anak taat. Itu yang disarankan. Sisanya bisa kita cari tentang ketaatan, banyak. Nah, untuk aktivitasnya, rekan-rekan, sanak saudara sekalian, untuk kelas Daniel sampai dengan kelas Daniel sampai dengan kelas Daud, yang ini ya, yang ini nih, tolong dibuatkan aktivitasnya, rekan-rekan. Sorry, kok salah? Tadi ada hilang sih. Oh, ini nih. Nah, main ini aja nih, ini seru nih. Ya, buat kelas Daniel sampai kelas Daud gitu ya. Kita bermain kata-kata ya. Dibalik-balik kata-katanya, tapi kita mau implementasikan yang bagian ini ya. Jawabannya bisa dicek di sini. Dan untuk kelas Yeskiel sampai dengan Musa, ini. Bikin yang ini ya. Mungkin tinggal dibikinin template-nya aja, nanti tinggal ditulisin tulisan yang di tengahnya itu. Minta anak-anak untuk kelas Yeskiel dan juga Musa menuliskan yang tulisan ini menggunakan tangan mereka. Ada pertanyaan untuk aktivitas rekan-rekan? Cukup, Pak. Siap, makasih Bu. Aman semua? Aktivitasnya kok lebih gampang yang kelas besar ya, Pak San? Yang tadi tuh coba Iya, yang ini. kelas... Ini rada ribet ya, Kak? Iya sih, kalau kelas Daud dan kelas... Atau mau kita, aja, Pak. atau kita tukar? Samain. Oh, disamain? Boleh. Iya, biar kopinya nanti sekalian. Berarti yang ini aja ya. Yang main kata-kata ini ya. Gimana? Semua Ya, kelas. oke, Pak. Nanti sih ortunya berarti kan? Kalau yang Mbak Tita teh ortu. Ya udah kita samain aja ya. Yang ini aktivitasnya rekan-rekan semua kelas. Main kata-kata itu gimana? Acak ya, Pak? Hah? Acak kata. Ya. Acak kata Ci, bener. Sip ya, Pak. Acak kata. Oke ya, rekan-rekan aktivitasnya mau dicatat. Aktivitasnya ini semua kelas yang ini. Pengacakan kata ini ya. Nanti jawabannya silakan ada di bawah. Suruh mereka jawab. Ya, kalau yang kelas kecil belum bisa nulis ya orang tuanya yang nulisin. Kalau yang sudah bisa nulis ya mereka yang tulis di sini di bawahnya. Oke? Hafalan juga sama semua kelas ya, Pak? Bentar, Cimel. Kenapa Kak Romai? Aktivitasnya jadi yang ini, menyusun kalimat ini. Semua kelas, Kak. Kak. Tapi kayaknya susah deh untuk anak-anak yang ini, Pak. Lebih gampang yang tadi justru yang untuk kelas besar. Enggak? Oh, yang ini ditukar berarti? Iya, ini kan untuk kelas besar ya. Padahal ini lebih gampang. Kelas besar. Iya, tapi ini lebih gampang dari yang tadi. Atau kita tukar aja aktivitasnya. Atau disamain semua. Kalau memang mau disamain yang ini. Kalau mau ditukar, berarti ini yang kelas Daniel sampai Daud. Yang ini kelas Yes sampai Musa. Samain semua aja dah yang nulis, Pak. Sama semua yang ini, yang bawah berarti, Ci. Yang nulis itu kan. Nanti yang ini ya, yang ada di screen. Iya, nanti kita copy ke kertasnya kan, ada template-nya, nanti diisi kan anak-anak nulis kan. Ya, anjing ngomong. Udah.
Kita samain gini yang ini aja ya rekan-rekan untuk semua kelas. Ya. Oke, untuk semua kelas aktivitasnya yang ini ya. Nah, kalau yang belum bisa sama ya, nulis Pak. ya udah ada tulisannya. Ya, gimana sih? Kata Pauline juga sama. Sabar, Kata sabar. Pauline juga sama. Satu. Jadi yang kalau kelasnya udah bisa nulis ya udah ada tulis. Kalau belum bisa nulis udah ada tulisannya. Kalau yang udah bisa nulis kelasnya ya suruh anaknya tulis tulisan seperti ini. Oke, untuk ayat hafalannya yang ini ya rekan-rekan. Tapi kata-katanya ini keliru ini kata-katanya yang di sini. Pokoknya intinya 1 Yohanes 5 ayat 3a ya. Tadi kata-katanya sudah bacain sempat. 1 Yohanes 5 ayat 3a. Ini salah ini. Atau terjemahan mana? Yang pasti kita pakai TB2. 1 Yohanes 5 ayat 3a. Oke, Pak. Oke. Ya, kenapa Bu Sri? Silakan Bu. Angkat tangan Bu, soalnya Bu. Sebab kita kasih kepada Allah. Pencet ya? Oke. Kita turunin aja QQ-nya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi rekan-rekan, ini persiapan kita karena cuma minggu kedua doang. Untuk persiapan berikutnya kita akan mulai persiapan tanggal 11. 11 Januari 2025 ya. 11 Januari dan ya ini adalah persiapan kita yang terakhir di tahun ini ya. Tidak terasa 2024 akan berakhir dalam pas ulang tahunnya Putin. Oke. 2024 akan berakhir dalam hitungan hari maupun jam. Kita akan persiapan lagi untuk materi minggu ketiga dan keempat bulan Januari itu tanggal 11 ya rekan-rekan. Jamnya masih sama, jam 7 malam secara online gitu ya. Nah, juga rekan-rekan tolong ini sekali lagi diinfokan ke kelas-kelasnya, diingetin soal celengannya ya di masing-masing kelas. Celengannya supaya dikerjakan dan juga diisi, tidak hanya dikerjakan tapi juga diisi. Juga yang kedua rekan-rekan tolong diinfokan ke rekan-rekan ke para orang tuanya terkait dengan jadwal ibadah ya. Tanggal 24 ada 2 kali. Jadi kalau ada orang tua yang merasa, "Aduh, saya belum pulang kerja." Jangan takut, masih ada yang jam 7 malam ya. Tanggal 24 itu karena setahu saya tanggal 24 tuh masih masuk. Beberapa pabrik tuh masih masuk ya, belum libur. Jadi jangan takut, bilangin ke orang tua, jangan takut ketinggalan malam Natal, ada yang jam 7 malam ya, kalau yang belum pulang. Tapi kalau misalkan mereka mau nyari yang lebih siang, pulangnya nggak kemalaman, supaya bisa pergi-pergi atau apa, bilangin datang yang jam 5 ya. Jadi ada jam 5 dan jam 7 malam, tolong diinfokan ke seluruh orang tuanya ya, karena biasanya wartalisan itu jarang didengekeun oleh orang-orang dan lebih didengerin itu guru-guru sekolah minggu gitu ya. Jadi tolong diinfokan ke grupnya. Ibadah Natal itu ada 2 kali, tanggal 24 yang malam Natal, jam 5 sore dan jam 7 malam. Ya, kalau bawa lansia disarankan jam 5 sore. Tapi kalau belum pulang kerja atau masih kerja, datanglah yang jam 7 malam. Ajak sanak saudaranya atau teman-temannya yang mungkin bingung mau malam Natal di mana, bisa malam Natal di GKI Curug jam 5 dan jam 7 malam. 5 sore 7 malam. Untuk tanggal 25 tolong diingatkan rekan-rekan itu tanggal 25 ibadahnya hanya 1 kali karena itu tanggal merah ya. Tanggal 25 ibadahnya cuma jam 8 malam. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi, tanggal 25 jam 8 pagi ya, tanggal 25. Nah, juga rekan-rekan kami karena tanggal 29 juga itu ada slot mengisi pujian bagi guru-guru sekolah minggu. Bagi rekan-rekan yang tidak pulang kampung dipersilakan untuk besok latihan gitu ya, hari Minggu. Atau juga kalau kurang-kurang personilnya bisa ajak orang tuanya sok mangga gitu ya. Kita akan menyanyi di akhir tahun di tanggal 29 itu kebaktian 1 dan kebaktian 2 jam 7 dan jam 9. Jam 9 di awal warta, lagunya sudah ada di mana namanya di grup guru sekolah minggu, dan juga habis kalau nggak salah habis habis kebaktian sekolah minggu itu kita akan
latihan gitu ya untuk tanggal 29. Jadi tolong diingatkan pada atau bahkan mohon partisipasi dari rekan-rekan yang mungkin gak pulang kampung gitu ya. Kita tanggal 29 akan nyanyi. Kalau orang tuanya ada yang mau ikut, ya sok mangga gitu ya. Tapi kudu wajib latihan. Itu aja sih rekan-rekan, lagunya bisa dilihat di grup guru sekolah minggu sudah dikirimkan baik lirik maupun ya orkes Melayunya gitu ya sudah ada di sana. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan mengakhiri dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang menolong kami untuk menyelesaikan persiapan kami yang terakhir di tahun ini untuk mengajar di minggu kedua bulan Januari yang akan datang. Kiranya Engkau yang memberkati persiapan kami agar segala sesuatunya semakin sempurna di dalam Kau saja. Inilah doa kami ya Tuhan, seraya kami menyerahkan kegiatan kami, aktivitas kami setelah daripada kegiatan ini. Biarlah segala sesuatunya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama anak putra Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam rekan-rekan, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, selamat malam. Kita menikmati.